Berjumpa lagi dengan saya Askuri Fai Baksin untuk mengupas teknik menulis buku yang efektif menggunakan metode mind mapping. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan materi yang pertama dan yang kedua. Dan sekarang saya akan coba menyampaikan materi yang ketiga. Tentunya materi ini pun sudah saya tuangkan dalam buku terakhir saya atau buku terbaru saya berjudul Two Smart Ways to Writing, ya. Jadi buku itu memang sengaja saya bikin untuk upaya membantu teman-teman yang belum biasa menulis buku untuk bisa menulis buku secara efektif dan efisien. Tentunya di situ lebih banyak praktek juga ya, selain juga ada teori-teorinya. Baiklah, untuk materi yang ketiga ini kita akan membahas tentang cerdas mengemas naskah. Baik, secara umum sebetulnya tulisan itu kita bisa bagi menjadi 3 jenis. Pertama adalah tulisan fiksi. Kemudian yang kedua adalah tulisan non-fiksi. Dan yang ketiga adalah tulisan faksi. Yang dimaksud dengan tulisan fiksi adalah semua jenis tulisan yang berdasarkan imajinasi pengarangnya. Jadi artinya kalau seorang pengarang kemudian mengarang sebuah karya fiksi, berarti dia mengandalkan seluruh imajinasinya. Makanya untuk jenis tulisan ini kita sering sebut dengan tulisan yang sifatnya full of imagination. Jadi artinya tulisan yang memang mengandalkan imajinasi seseorang dalam mengarang sebuah karya fiksi. Nah, yang kedua disebut dengan karya non-fiksi. Nah, karya non-fiksi ini tentunya tidak mengandalkan imajinasi, tapi justru mengandalkan fakta dan data di lapangan. Fakta dalam arti apa yang ada di sekeliling kita, yang bisa kita amati dan yang lainnya. Sementara data kita bisa peroleh dengan cara wawancara ataupun kita menggunakan referensi, misalnya dalam bentuk jurnal, buku, artikel lain di media, dan yang lainnya. Nah, inilah yang membedakan antara karya fiksi dan karya non-fiksi. Jadi yang membedakan yang pertama adalah soal kontennya. Jadi kalau karya fiksi lebih aspek imajinasi, sementara kalau tulisan non-fiksi itu lebih mengandalkan aspek fakta dan data. Nah, kemudian yang kedua, biasanya seorang yang sering menulis karya fiksi itu biasanya disebut dengan pengarang, ya, atau autor. Sementara kalau orang-orang yang sering menulis karya non-fiksi biasanya disebut dengan penulis atau sering disebutnya sebagai writer. Nah, tentunya ini hanya sebagai pembeda dalam arti tidak terlalu ekstrim ya. Jadi hanya untuk membedakan Anda, untuk membedakan saja antara penulis yang mengerjakan karya fiksi dan penulis yang mengerjakan karya non-fiksi. Nah, yang ketiga itu disebut dengan karya faksi. Sesuai dengan namanya, faksi itu sebenarnya singkatan dari fakta dan fiksi. Jadi maksudnya apa? Maksudnya jenis tulisan ini adalah menggabungkan antara unsur imajinasi dan ada data faktanya. Sehingga boleh dibilang tulisan ini disebut dengan semacam karangan khas gitu ya. Nah, contoh dari karya faksi itu apa sih? Di antaranya adalah tulisan feature. Kemudian yang kedua tulisan diary, kemudian tulisan memoir, tulisan biografi, dan juga tulisan autobiografi. Nah, itu beberapa jenis tulisan yang sifatnya faksi. Sementara kalau yang terdahulu, tulisan fiksi ini contohnya cerita pendek, kemudian novel, kemudian drama, puisi, skenario, dan lain-lainnya. Nah, itu disebut dengan jenis karya fiksi. Sementara yang disebut dengan karya non-fiksi diantaranya adalah buku teks, buku how to, artikel, berita, esai, dan yang lainnya. Nah, itu termasuk yang disebut dengan karya non-fiksi, gitu ya. Baik, tentunya ketika Anda menerjuni dunia penulisan, Anda tentunya akan memilih ya, kira-kira Anda akan memilih menulis katakanlah karya fiksi, menulis karya faksi, atau menulis karya non-fiksi. Nah, tentunya ini terserah Anda ya. Jadi kalau Anda ingin jadi pengarang, tentunya yang perlu Anda kembangkan atau yang
Anda perdalam adalah aspek ide, aspek imajinasi Anda gitu ya. Kemudian belum tentu ya tadi tulisan Anda itu nanti sesuai dengan karakter tulisannya non-fiksi. Karena apa? Karena Anda lebih mengandalkan aspek tadi yang sifatnya imajinatif. Nah, sementara untuk tulisan yang non-fiksi atau menjadi seorang writer, tentunya yang perlu Anda tekankan adalah terampil dalam menulis. Tentunya belum tentu banyak gagasan gitu ya, atau imajinasi Anda itu mungkin tidak terlalu banyak, tapi Anda punya skill menulis yang oke. Nah, ini tentunya itu yang akan cocok menjadi penulis non fiksi ya. Karena non fiksi itu sebetulnya bukan soal imajinasi, tapi soal ide dan gagasan ya. Sehingga ketika meluangkan atau menuangkan gagasan dan idenya ini, dia akan dilengkapi dengan tadi ya, referensi, data, dan fakta dari lapangan. Nah, sementara kalau yang menulis fakta itu biasanya disebut dengan multiplayer. Jadi kalau yang sering menulis fiksi disebut dengan author, yang sering menulis non-fiksi disebut dengan writer, dan orang yang sering menulis faksi itu biasanya kita sebut dengan multiplayer ya. Jadi artinya penulis serba bisa begitu ya. Oke. Nah, persoalannya apakah kita bisa memasuki ketiganya? Tentunya tadi yang saya bilang bahwa sebetulnya kita bisa memilih di antara tiganya, atau kita mungkin bisa masuk ketiganya tapi tentu dengan pengalaman yang berbeda-beda ya. Ya contohnya awalnya saya sebenarnya lebih banyak menulis fiksi karena saya dulu menulis cerpen ya, kemudian menulis puisi, tapi lama-lama ketika saya belajar tentang teknik menulis, akhirnya saya merambah menjadi penulis non-fiksi. Dan setelah relasi atau setelah riwayat kepenulisan saya cukup lama, nah saya juga terjun ke dunia penulisan faksi ya, misalnya saya sering menulis feature dan yang lainnya ya, atau menulis biografi atau autobiografi. Jadi sebetulnya ketika kita memang sudah masuk dunia penulisan, sebetulnya kita bisa menjadi apa saja sebetulnya. Ya contohnya seperti katakanlah Arswendo Atmowiloto ya. Dulunya dia juga seorang pengarang, tapi lama-lama dia terjun menjadi penulis juga ya. Kemudian juga ada namanya M.H. Najib. Itu awalnya beliau ini terjun di dunia kepengarangan ya, menulis naskah lakon atau drama, kemudian juga menulis puisi dan yang lainnya. Tapi itu akhirnya dia juga menulis artikel, menulis buku dan yang lainnya. Nah, inilah sebetulnya kesempatan kita masuk ke dunia penulisan. Baik, kita akan masuk ke elemen dari sebuah tulisan buku. Tentunya karena hari ini kita akan membahas tentang menulis buku, jadi elemen dari sebuah tulisan buku itu apa aja sih? Tentunya bisa lihat. Pertama adalah judul. Nah, tentunya judul ini bisa bersifat tentatif. Artinya ketika punya ide, bikinlah judul. Tapi tentunya ini bukan judul yang final ya, karena Anda mungkin nanti akan bisa merubah judulnya secara lebih kreatif lagi. Yang kedua tentunya ada yang namanya pendahulu. Pendahulu itu isinya apa? Isinya adalah pengantar ya. Kata pengantar itu sebetulnya ditulisnya oleh pihak penerbit buku. Nah, yang ditulis oleh penulis adalah namanya prakata gitu ya. Jadi prakata itu ditulis oleh penulisnya. Sementara kalau kata pengantar itu biasanya ditulis oleh pihak penerbit buku gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya persembahan ya. Kadang-kadang orang pengen ya menulis sesuatu atau menulis buku ini dipersembahkan untuk siapa gitu ya. Kemudian berikutnya di pendahulu ini ada juga yang namanya daftar isi ya. Dan terakhir di aspek pendahulu ini ada yang disebut dengan pendahuluan. Nah, ini katakanlah anatomi yang kedua ya dari judul, kemudian pendahulu. Nah, kemudian yang ketiga itu teks isi. Nah, tentunya teks isi ini tergantung dari Anda ya. Misalnya Anda akan buat berapa bab, kemudian dibagi menjadi subbab dan yang lainnya, itu tergantung Anda. Kemudian soal nama bab itu juga sebetulnya tidak ada ketentuan yang baku sebetulnya ya. Kalau saya sendiri lebih suka membuat sesuatu yang berbeda ya. Misalnya ketika saya menulis buku videografi,
bab 1 atau bab 2 itu saya tidak sebut sebagai bab 1 atau bab 2, tapi saya sebutnya sesuai dengan karakter dari isi tulisan ya, karena ini tulisannya videografi. Nah, bab itu saya ganti dengan take ya. Ada take 1 itu artinya bab 1, take 2 itu artinya bab 2. Nah, bagi saya itu sah-sah saja ya, karena kan kita sebagai penulis itu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, orang mungkin secara lazim menyebutnya menjadi bab ya, ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Sementara saya tidak. Kemudian ketika saya menulis buku tentang film juga sama ya. Saya tidak menyebutnya sebagai bab 1, bab 2, bab 3, tapi saya sebutnya menjadi bab 1 diganti dengan episode. Nah, begitu ya. Episode 1, episode 2, episode 3 dan yang lainnya. Begitu ya. Dan contoh yang lainnya juga mungkin nanti Anda bisa tiru atau mungkin Anda akan membuat kreasi baru gitu ya. Baik, dan berikutnya setelah teks isi itu adalah penutup ya. Nah, penutup ini tentunya isinya apa sih? Ada yang namanya bibliografi ya, atau kita mulai dari pertama adalah epilog ya, kemudian ada appendix, kemudian ada indeks, ada bibliografi, dan juga ada biografi. Nah, bibliografi itu kata lainnya adalah daftar pustaka. Ini jelas ya, karena sebagai sebuah tulisan non-fiksi, daftar pustaka itu sangat penting. Itulah mengapa ketika seorang atau sebuah penerbitan ingin mengajukan ISBN ya, atau International Number Book ISBN, International Serial Number Book, yang diajukan ke Perpustakaan Nasional, itu syaratnya ada 4 ya. Pertama, Anda harus mengirimkan cover depan ya, penulis dan yang lainnya, judul, penulis, dan nama penerbit. Kemudian nanti yang kedua, balik cover belakang ya, yang biasanya di situ ada keterangan judul buku, penulis, editor, dan yang lain-lainnya ya, termasuk nanti di dalamnya di balik cover itu ada halaman copyright ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu daftar isi ya. Jadi sebagai penerbit dia harus membuat daftar isi dari buku yang akan diajukan ISBN-nya. Dan yang keempat adalah kata pengantar. Nah, kata pengantar ini tentunya ditulis oleh pihak penerbit, bukan pihak penulis gitu ya. Dan yang terakhir bisa jadi di elemen buku ini ada yang namanya visualisasi ya. Jadi visualisasi isinya apa? Ya nanti bisa gambar, bisa infografik, kemudian bisa tabel dan yang lain-lainnya. Tentunya visualisasi ini sifatnya sebagai pendukung ya, supaya buku kita itu nanti akan tampak lebih menarik sehingga orang banyak membeli lalu membacanya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke perencanaan menulis ya. Tentunya sebuah kegiatan yang baik adalah harus dilalui dengan atau dimulai dengan perencanaan. Karena ada yang bilang sebuah kegiatan tanpa perencanaan berarti merencanakan kegagalan, katanya begitu ya. Sehingga menulis buku pun sama, kita harus merencanakannya ya. Pertama, kita harus merencanakan jenis tulisan kita itu nanti jenisnya apa. Apakah fiksi atau non-fiksi atau faksi. Nah ini harus jelas. Kenapa? Karena supaya nanti ketika menulis kita itu tidak kehilangan arah. Kemudian yang kedua itu sasaran pembaca. Kenapa sasaran pembaca ini penting? Karena supaya menyesuaikan dengan bahasa yang kita gunakan. Coba bayangkan, kalau misalnya Anda menulis untuk anak-anak, tentunya bahasa yang digunakan harus bahasa untuk anak-anak. Demikian juga kalau untuk orang dewasa, tentunya gunakanlah bahasa untuk kalangan dewasa ya. Kemudian berikutnya adalah gaya penulisan ya. Gaya penulisan itu tentunya disesuaikan dengan jenisnya ya. Apakah gayanya formal atau informal, serius atau populer, atau Anda menggunakan cara tersendiri ya, yang Anda lakukan itu sesuai dengan keinginan Anda, itu sah-sah saja gitu ya. Katakanlah ketika kita menulis buku teks, tentunya gayanya adalah gaya formal. Tapi ketika kita menulis buku populer, tentunya kita juga harus menggunakan gaya bahasa yang populer. Kemudian perencanaan yang keempat adalah penerbitan. Nah, Anda nanti buku ini akan diterbitkan oleh penerbit umum, maksudnya mainstream,
atau Anda menjadi swapenerbit, artinya Anda terbitkan sendiri. Ini tentunya sesuai dengan keinginan Anda. Tapi tetap ketika Anda akan menjadi swapenerbit, Anda juga tetap harus mengurus badan hukum yang nantinya bisa mengajukan ISBN kepada Perpustakaan Nasional. Kemudian berikutnya soal waktu. Jadi Anda itu harus memberikan tenggang waktu. Kira-kira Anda menulis buku ini berapa lama? Karena kalau Anda tidak lakukan ini adalah penjadwalan gitu ya, pengaturan waktu, nanti Anda bisa lalai gitu ya, bisa berlarut-larut ya, sehingga tulisan atau buku Anda itu tidak jadi-jadi. Maka bikinlah semacam deadline lah. Misalnya Anda menulis deadline-nya selama 4 bulan atau 3 bulan atau bahkan mungkin 2 bulan, itu terserah Anda. Dan berikutnya adalah soal biaya. Kenapa? Karena biaya ini diperlukan. Katakanlah misalnya Anda harus mencari referensi, itu butuh biaya. Anda misalnya ingin nyeken atau apapun, tentunya juga butuh biaya. Dan tentunya penggunaan internet dengan pulsanya pun itu mengandung biaya. Ya. Dan yang terakhir adalah soal riset. Tentunya riset ini dikaitkan dengan jenis buku Anda. Apakah memang jenis buku Anda itu perlu riset atau tidak? Kalau memang perlu riset, ya silahkan Anda melakukan riset. Tapi kalaupun tidak, ya tidak masalah. Toh Anda tetap menggunakan referensi. Oke ya, itu yang perlu Anda perhatikan ketika akan menulis. Tolong jangan lupa buatlah perencanaan menulis ya. Jadi yang pertama dalam closed loop itu yang penting adalah menetapkan ide ya. Pada tutorial yang kedua saya sudah mengembangkan atau saya sudah menjelaskan mengenai apa yang disebut dengan ide dan bagaimana menggali ide secara terus-menerus sehingga kita tidak kehabisan ide ya. Dan sekarang saatnya Anda menetapkan ide kalau menulis buku gitu ya. Dan langkah kedua adalah mengumpulkan informasi ataupun bahan-bahan tulisan Anda ya. Jadi kalau misalnya kita udah bikin perencanaannya, kemudian ternyata kita bisa menemukan kira-kira bahan-bahan yang akan kita butuhkan ketika kita menulis ya. Misalnya dalam bentuk makalah, dalam bentuk buku, dalam bentuk sumber internet dan yang lainnya, semuanya harus kita kumpulkan dulu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti ketika kita menulis, kita tidak akan kesulitan. Karena apa? Bahan-bahannya itu udah kita siapkan. Jadi jangan sampai misalnya saat Anda menulis, lagi mood-moodnya begitu ya, lagi semangat, tiba-tiba Anda bingung. Karena apa? Karena ternyata bahan-bahan tulisan yang sudah Anda siapkan itu ternyata tidak dikumpulkan lebih dulu. Oke ya? Jadi closed loop yang kedua adalah mengumpulkan bahan-bahan tulisan. Kemudian berikutnya adalah mengumpulkan atau mengidentifikasi bahan bacaan yang layak ya, yang layak dalam arti yang nantinya akan dipakai untuk referensi buku kita ya. Jadi katakanlah misalnya kita menemukan sekitar 25 buku yang nantinya akan kita jadikan referensi. Ya tentunya dari 25 itu kita harus petakan dulu. Kita harus identifikasi kira-kira yang memang diperlukan itu mana. Kemudian Anda tandai kira-kira di bab berapa, di halaman berapa. Bila perlu Anda kasih semacam tanda ya, misalnya pakai stabilo atau apapun yang nantinya memudahkan Anda saat mengambil referensi itu. Kemudian yang keempat, closed loop-nya adalah menetapkan tujuan penulisan ya. Jadi kalau misalnya tujuan penulisannya itu untuk materi kuliah, tentunya kita harus sesuaikan dengan SAP-nya ya. Katalah nanti ditentukan oleh RPS dan RPP. Nah tentunya ini akan lebih memudahkan manakala kita nanti akan membuat semacam bagian atau bab. Katalah kalau di perguruan tinggi, cenderung perguruan tinggi itu akan menetapkan RPS atau SAP berjumlah 16 ya. Jadi artinya 14 itu pertemuan dan yang 2 itu nanti dalam bentuk katalah tambahan ya, Nah, yang 2 itu nanti dalam bentuk UTS dan UAS. Jadi artinya jumlah pertemuannya tetap 14. Tapi nanti UTS dan UAS itu 2 kali. Jadi artinya pertemuannya itu 16 kali. Nah, kalau dibikin bukunya bagaimana? Ya tentunya kita cukup membuatnya 14 bab. Itu pun kalau memang kita mampu membuat 14 bab. Kalau memang bahan tulisan itu bersumber dari
katalah bahan-bahan kuliah. Tapi kalau memang kita tidak menggunakan cara seperti itu nggak masalah juga ya. Karena itu kan bagaimana kita mengkreasi buku kita sendiri ya. Mau 5 bab, mau 7 bab, mau 14 bab, itu tergantung dari keinginan kita. Yang jelas, kalau menurut aturan UNESCO, sebuah buku itu jumlah halamannya minimal adalah 35 halaman. Jadi kalau Anda sudah lewat 35 halaman, sebetulnya Anda sudah membuat buku ya. Jadi sebenarnya ringan juga ya membuat buku itu ya. Karena apa? Karena minimal itu Anda menulis untuk 35 halaman. Nah, berikutnya yang kelima. Nah, di close loop-nya itu adalah menentukan pembaca sasaran. Seperti tadi ya soal perencanaan menulis. Kenapa tadi untuk menentukan ya tadi ya, untuk menentukan gaya bahasa, menentukan strategi harga juga mungkin perlu ya. Katakanlah misalnya kalau kita menulis untuk mahasiswa S1 dengan harga buku di atas 100 itu cenderung dianggap mahal. Tapi kalau Anda menulis buku untuk kalangan pasca sarjana, S1 maupun S2, tentunya harga buku di atas 100 juga dianggap tidak masalah gitu ya. Nah, tentunya ini juga bagian dari close loop supaya nanti buku kita sellable ya, atau buku kita laku. Dan yang terakhir adalah menentukan sudut pandang gitu ya. Ini sangat penting sekali ya sudut pandang itu. Kenapa? Karena sebuah buku itu bagaimana kita menyasar gitu loh. Jadi kalau memang sasaran buku kita adalah kalangan mahasiswa, ya kita harus menggunakan sudut pandang mahasiswa. Apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa sih? Yang diperlukan mahasiswa itu apa gitu, sehingga mereka akan tertarik membeli buku saya gitu ya, atau buku kita. Contohnya ketika saya menulis buku Jurnalistik Televisi Teori dan Praktek. Jadi saya saya mengasosiasikan diri saya itu sebagai mahasiswa. Mahasiswa ketika belajar jurnalistik televisi itu apa yang dibutuhkan? Nah, saya tengarai, yang dibutuhkan itu adalah tentang sejarah pertelevisian, kemudian bagaimana cara menulis teks naskah, kemudian bagaimana cara membuat naskahnya, kemudian jadi bagaimana ketika kita melakukan stand up atau on cam di depan kamera dan yang lain-lainnya. Jadi saya memproyeksikan diri saya itu sebagai calon pembaca, sehingga akhirnya saya tahu apa yang dibutuhkan oleh pembaca. Karena apa? Karena menulis buku itu bukan karena keinginan kita, tapi kita harus mengikuti kemauan pembaca, keinginan pembaca. Kenapa? Karena pembaca itu mencari buku kita, membaca buku kita itu karena dia ingin sesuatu. Dia ingin mendapatkan apa yang dia baca dari buku yang kita tulis. Jadi tentunya kita harus menekan ego kita ya. Kita buangkan ego kita bahwa kita ingin ingin ini dan yang lainnya. Itu tidak perlu. Kenapa? Karena yang kita perlukan adalah apa sih yang diinginkan oleh pembaca. Nah, itu yang penting ya. Oke, nah itu tentang close loop dari proses menulis. Tentunya ini akan berulang ya, namanya close loop itu berulang-ulang dan itu akan menjadi sebuah habit kita nanti ya. Habitus academicus gitu yang saya istilahkan ya. Baik, selanjutnya selain tadi kita sudah menengarai soal close loop, soal perencanaan menulis dan yang lainnya, tentunya ada pendukung kreativitas dalam menulis ya. Apa saja sih pendukung kreativitas dalam menulis? Kita akan coba bahas satu persatu. Pertama adalah imajinasi ya. Kenapa imajinasi penting? Padahal kita belum tentu mengarang sebuah karya fiksi. Nah, ini yang harus kita bahas ya. Jadi yang namanya menulis, tetap menulis apapun, mengarang apapun, itu perlu imajinasi. Kenapa? Karena saat kita menciptakan kata, kemudian menjadi kalimat, kemudian membentuk sebuah alinea, itu semuanya awalnya dari imajinasi kita. Gitu ya. Jadi artinya siapapun yang ingin terjun di dunia penulisan, tentunya harus kaya imajinasi sebetulnya ya. Jadi jangan karena, saya akan menulis buku, jadi saya hanya perlu referensi. Tetap ketika Anda menciptakan kata, menciptakan kalimat, membuat alinea, itu perlu yang namanya imajinasi ya. Jadi jangan abaikan soal imajinasi. Makanya saya masukkan imajinasi sebagai tadi ya, unsur pendukung kreativitas kita. Oke ya. Yang berikutnya, kekayaan materi yang ditulis. Nah, itu merupakan pendukung kreativitas kita. Artinya apa? Kalau kita kaya soal materi yang akan kita tulis, itu akan lebih bagus. Ya, itulah mengapa sebabnya
Saya menyarankan kalau Anda menulis, tulislah sesuatu yang tulislah sesuatu yang Anda kuasai atau yang Anda mampu mengerjakannya, gitu ya. Makanya di dunia penulisan sebetulnya akan lebih baik kalau kita menulis spesifik, artinya sesuai dengan bidang kita. Katakanlah kalau misalnya saya dari komunikasi, saya tentunya akan lebih banyak menulis hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Tentunya ada media, ya, kemudian juga yang kaitannya dengan media. Apakah saya bisa menulis tentang manajemen? Bisa saja, tapi tentunya tadi orang itu akan melihat siapa penulis buku itu. Kalau ternyata penulis buku itu memang berkecimpung di dunia itu, tentunya ini akan menambah kredibilitas kita sebagai seorang penulis, begitu ya. Katakanlah seperti yang saya bilang tadi, tiba-tiba saya menulis tentang manajemen. Tentunya orang bingung, ini siapa ini ya? Kok tiba-tiba muncul menjadi penulis manajemen, gitu ya. Itulah saya sarankan sebaiknya kita sebaiknya kita memilih bidang-bidang yang memang kita kuasai, sehingga kita punya kekayaan materi ketika kita menuangkan dalam bentuk tulisan, gitu ya. Baik, selanjutnya soal wawasan. Nah, penulis ini kaitannya erat hubungannya dengan wawasan. Seorang penulis tentunya harus banyak wawasan. Meskipun saya menulis hal-hal yang hubungannya dengan media, tapi saya juga perlu dong sekali-kali membaca tentang manajemen, tentang teknologi, kemudian tentang agama, tentang sosiologi, antropologi. Kenapa? Karena itu akan membuat tulisan kita itu nanti kaya. Apalagi kita tidak selamanya kan nulis buku. Siapa tahu nanti sekali waktu kita nulis artikel, sekali waktu kita nulis feature dan yang lain-lainnya, gitu ya. Sehingga tetap yang namanya penulis harus banyak wawasan ya, dalam arti kita harus menggali banyak wawasan itu dari membaca. Selanjutnya adalah penguasaan bahasa dan kosakata ya. Baik, kosakata ini penting karena kosakata adalah modal bagi seorang penulis. Jadi kalau Anda sebagai penulis kemudian Anda miskin kosakata, tentunya nanti akan bingung nanti Anda. Kenapa? Karena Anda tidak leluasa dalam menciptakan kalimat. Itulah mengapa Anda perlu memperkaya yang namanya kosakata. Bagaimana caranya? Tentunya harus banyak belajar dengan cara membaca ya. Membaca itu akan tadi melatih kosakata kita ya. Sehingga kalau kita melakukan diksi atau pemilihan kata-kata itu akan lebih mudah. Nah, itulah mengapa tetap ya. Jadi kalaupun Anda misalnya katalah jarang membaca, usahakan sekarang ditingkatkan. Kenapa? Karena itu akan menambah penguasaan Anda dalam hal bahasa dan kosakata ya. Karena apa? Karena yang namanya menulis pada dasarnya adalah merangkai kata menjadi kalimat, merangkai kalimat menjadi alinea. Jadi kalau kita banyak wawasan, kita kaya dengan kosakata, kita akan mudah ya untuk tadi ya mengkreasi sesuatu yang menarik bagi pembaca. Baik, selanjutnya kita akan melihat bahwa sebuah tulisan itu sebenarnya kalau kita breakdown itu pasti di dalamnya ada kumpulan alinea. Nah, alinea itu kalau kita breakdown pasti di dalamnya ada kalimat. Nah, kalimat pun kalau kita breakdown di dalamnya ada kata-kata. Jadi intinya menulis adalah merangkai kata sebetulnya. Itulah mengapa sejak awal saya bilang perbanyaklah atau kuasailah banyak kosakata ya, supaya nanti Anda akan lebih mudah untuk merangkai kalimat. Oke ya. Tapi tadi ya, setelah atau ketika Anda sudah memahami tentang bagaimana perencanaan menulis, close-up-nya bagaimana, tentunya ada hal yang tidak bisa Anda lupakan, yaitu bagaimana cara mengkreasi judul ya. Karena apa? Karena judul ini make up terpenting ya ketika Anda menulis buku. Ketika make up-nya menarik, tentunya banyak calon pembaca yang akan membaca tulisan Anda. Jadi kalau jenis-jenis judul itu banyak enggak ya? Sebetulnya ya banyak juga. Itulah mengapa setiap penulis itu punya gaya. Dia akan punya selera bagaimana ketika dia menciptakan judul. Nah, coba kita akan lihat ya bentuk-bentuk judul yang umum dilakukan atau yang umum kita jumpai. Pertama adalah jenisnya pernyataan yang mencolok ya. Jadi dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca. Unsur kejutan diharapkan membangunkan pembaca supaya terus membaca isi karangannya.
Misalnya seseorang yang kebetulan berwisata ke kebun binatang dan ia melihat petugas kebun binatang akrab dengan seekor singa. Maka kejadian tersebut direkam penulis dengan judul Singa yang Akrab di Kebun Binatang Bandung. Contoh judulnya mungkin pernyataan yang mencolok dalam buku, misalnya Mencari Pencuri Anak Perawan atau 80 Hari Mengelilingi Dunia. Nah, ini contoh bentuk judul yang kita sebut pernyataan mencolok. Jadi artinya kita cukup mengambil satu kalimat yang mencolok gitu ya, terhadap sesuatu yang kita sampaikan dan jadikanlah itu sebagai judul buku kita ya. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan yang provokatif. Nah, ini jenis judul buku yang yang unik juga ya. Coba kita lihat. Dimaksudkan untuk menciptakan efek misterius, rasa ingin tahu yang membuat manusia melakukan berbagai penelitian. Oleh sebab itu, ada penulis yang suka menulis judul provokatif. Ini sekedar untuk merangsang pembaca agar tetap memelihara perhatian pembaca hingga akhir tulisan. Misalnya judul Ditemukan Prasasti Zaman Purnawarman atau Nasib Anda di Tangan Anda. Contoh judul yang lain atau contoh judul pernyataan yang provokatif dalam buku misalnya Perang dan Damai atau Daging Kelinci Bergizi Tinggi. Nah, ini judul yang sifatnya atau bentuknya adalah kalimat provokatif. Provokatif tentunya maknanya supaya orang terprovokasi kemudian membaca buku kita tentunya ya. Oke, selanjutnya judul berbentuk label ya. Memiliki kekuatan dan kelemahan. Kelemahannya terletak pada ruang lingkupnya atau subjek yang amat terbatas pada masalah yang dibicarakan. Dengan membaca judul, gagasan dan pembicaraan pastilah tidak akan menyimpang dari pokok soal yang dikemukakan penulis. Adapun kekuatannya adalah terletak pada publik pembacanya yang terbatas itu, yang membaca surat kabar atau majalah sesuai dengan minat dan keahliannya. Misalnya judulnya Pameran Tunggal Pelukis Jaihan atau Klinik Bersalin Gratis Bagi Si Miskin. Nah, kalau contoh bukunya misalnya dalam buku ya, jenis judul yang label adalah Sejarah Linguistik atau Musik Abadi Beethoven. Nah, itu jenis judul label. Jadi label itu maksudnya hanya penamaan saja, hanya label saja, hanya semacam merek saja lah. Sehingga di situ tidak mengundang penasaran orang atau apapun yang lainnya gitu ya. Jadi karena bentuknya tadi ya label saja. Selanjutnya adalah judul parafrasa. Harus diperhitungkan dengan matang, kelompok kata ini mungkin saja terdiri atas kata atau pepatah yang telah dikenal orang. Jika digunakan dengan tepat, orang yang membacanya segera tertarik dan tergugah sebab rasa kebaruan dan kesegaran yang dipantulkannya. Bahkan sindiran pun dapat digunakan, tetapi harus hati-hati. Misalnya menantang nyali di taman safari, atau untuk judul buku Mati Tertawa Cara Rusia. Oke ya, pernah lihat kan buku itu? Biarkan matahari membasuh tubuhku. Itu juga judul yang sifatnya judul parafrase ya. Jadi artinya Anda dengan kekayaan jenis judul suatu saat nanti akan bisa membuat buku dengan judul-judul yang beragam. Artinya tidak monoton dengan satu jenis judul saja ya. Kemudian judul yang kelima, jenis judul yang kelima adalah kalimat menjelaskan bersifat informatif ya. Oke. Fleksibel dan lebih sering digunakan, bentuknya lebih mudah digunakan. Misalnya, paket 3 hari menjamin kepuasan wisatawan di Bengkulu. Nah, ini bersifat informatif ya. Jadi artinya jenis judul ini betul-betul informatif ya, sehingga tujuan dari penulisan ini tentunya ingin berikan sesuatu yang tadi ya, yang dibutuhkan oleh calon pembaca. Gitu ya. Oke, baik. Yang keenam, menggunakan bagaimana, mengapa, dan apa ya. Ini tentunya terserah Anda ya, apakah penekanannya di bagaimana, ataukah penekanannya di mengapa, atau penekanannya di apa. Oke.
Pembaca sering mencari pengetahuan praktis dari sebuah tulisan. Isi yang sesuai dengan judulnya kerap membuat pembaca puas. Akan tetapi, kalau judul dengan isi bertolak belakang, pembaca tidak akan sudi lagi membaca tulisan dari penulis yang bersangkutan. Tulisan yang bersifat praktis dan menyuguhkan pengetahuan, bagaimana melakukannya sendiri, otomatis menjadi kemungkinan penerapannya. Tulisan semacam ini pada umumnya berisi banyak fakta, cara atau metode, serta rincian yang jelas. Misalnya, apa rahasia sukses pemandu wisata? Atau judul buku misalnya, bagaimana mengatasi anak nakal? Atau apakah suami Anda mengerti Anda? Nah, ini jenis judul tadi ya, mengapa, bagaimana, atau apa. Jadi terserah Anda mau yang dikatakan itu apanya, apakah bagaimananya, mengapanya, atau apanya, gitu ya. Baik, selanjutnya yang ketujuh ya, jenis judul yang ketujuh. Menggunakan kalimat tanya, ya. Setiap pertanyaan membutuhkan jawaban, apakah menyenangkan atau tidak sama sekali. Judul yang berhasil menimbulkan minat pembaca sebab pertanyaan itu berkaitan dengan kepentingannya atau karena ingin memuaskan rasa ingin tahunya. Merupakan judul yang baik sebab ia akan terus membaca. Bermacam pertanyaan selalu menggugah orang. Penulis yang arif biasanya menggunakan variasi untuk judul tulisannya. Misalnya, apa sebab Gua Pakar dikunjungi banyak wisatawan? Atau judul buku nih ya, atau judul buku bagaimana membuat tempe. Nah, oke ya. Nah, itu jenis judul yang ketujuh. Ya. Sudah selesai, ternyata masih ada nih ya. Yang kedelapan, judul ajakan langsung. Ya. Baik secara langsung maupun terselubung, ya, banyak digunakan para penulis. Bentuk judul seperti ini bergantung pada perasaan dan alasan yang masuk akal. Cara langsung atau tidak dapat juga digunakan, tetapi cara langsung lebih efektif daripada tidak langsung. Misalnya, buktikan sendiri keunikan berwisata di Pulau Banda. Atau judul buku misalnya, Anda dapat memperbaiki televisi sendiri. Nah, ini merupakan jenis judul ajakan langsung. Jadi artinya langsung to the point kepada calon pembaca. Ini tentunya lebih efektif juga ya kalau memang kita membuat buku-buku yang sifatnya how to do it begitu ya. Baik, dan yang kesembilan ini ada judul kutipan. Ada judul yang diikuti dengan subjudul di bawahnya dengan ukuran huruf lebih kecil. Barangkali juga disertai ilustrasi sehingga judul kutipan yang digunakan menjadi lebih efektif. Misalnya, sepanjang jalan kenangan, Braga tetap menarik perhatian turis. Nah, itu merupakan jenis yang sifatnya atau bentuknya judul kutipan ya. Kemudian yang ke-10 nih, judul menggunakan model seruan. Untuk menghindari kejenuhan, penulis dapat menggunakan seruan. Hal ini dimaksudkan agar pembaca tersentak melalui seruan keras. Misalnya, jenuh, mari berkunjung ke Pulau Seribu. Contoh judul bukunya, Jangan Ambil Anakku. Ya, Jangan Ambil Anakku. Itu jenis judul yang ke-10. Nah, berikutnya adalah jenis judul yang ke-11. Judul aliterasi. Memang kurang efektif, judul ini kurang efektif jika digunakan terlalu sering. Aliterasi atau puisi atau juga rima dimaksudkan untuk membangkitkan apresiasi. Pemakaian harus tepat dan cermat. Misalnya, seorang penulis menulis judul Mendayung di Antara Dua Karang atau Kenaikan BBM Bagai Buah Simalakama. Sedangkan untuk buku misalnya judulnya 1000 Kunang-Kunang di Manhattan. Nah, ini buku yang populer ya, tentu Anda pernah membacanya ya. Nah, itu termasuk judul aliterasi gitu ya. Dan yang terakhir yang ke-12 adalah judul balance dan kontras. Maksudnya adalah jika gagasan yang pertama merupakan lawan dari gagasan yang kedua, bentuk ini. Maksudnya adalah jika gagasan yang pertama merupakan lawan dari gagasan yang kedua. Bentuk ini merupakan varian dari jenis judul berupa label. Misalnya, untung rugi berwisata sendiri.
atau Merdeka atau Mati. Sedangkan untuk judul buku yang pernah ada adalah judulnya Surga atau Neraka. Nah, itu judul atau jenis judul balance dan kontras yang kita sebut ini jenis judul yang terakhir ya, di angka 12 ya. Nah, itulah tadi ya, ada 12 jenis judul buku atau jenis judul buku yang memang nanti bisa Anda gunakan, sehingga buku-buku Anda itu nanti akan variatif ya dalam tadi ya penamaan atau pembuatan judulnya. Tentunya tidak lain supaya nanti pembaca itu akan tertarik ya menggauli buku-buku Anda, karena Anda mampu menciptakan judul-judul yang variatif dan berbeda. Baiklah, untuk tutorial yang ketiga ini saya cukupkan sekian dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada tutorial yang keempat. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Anda tetap stay tune di saluran ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.